Ineos kelihatannya sudah menggila dan mereka menunjukkan bahwa mereka punya ambisi besar untuk membawa Manchester United ke tahta juara Liga Inggris. Pasalnya, mereka baru saja memboyong dua pemain dengan harga mahal, yaitu Joshua Zirkzee, pemain berusia 23 tahun, berasal dari Belanda, dari Bolonya, diboyong dengan harga 36 juta, dan Leny Yoro, seorang center back berusia 18 tahun dari Prancis pun juga diboyong dengan harga 52 juta. Ini mungkin jadi pertanda besar bahwa musim ini bisa saja menjadi musim terakhirnya Erik ten Hag. Kalau gagal, karena sudah dikucurkan 88 juta untuk dua pemain saja dan mungkin masih ada beberapa pemain baru yang akan didatangkan Ineos. Kalau Erik ten Hag masih gagal, bye-bye ten Hag. Jadi kita coba mengupas satu persatu. Pemain pertama yaitu Joshua Zirkzee, pemain berusia 23 tahun dari Belanda ini diboyong dengan harga 36 juta dari Bolonya. Yang harus kita perhatikan adalah tingginya yaitu 193 cm. Dia bermain di posisi striker, meskipun dia punya postur badan tinggi setinggi 193 cm, dia memiliki dribbling yang cukup bagus. Dan gaya bermainnya pun dia juga sering menjemput bola ke lini tengah. Dan ketika terima bola, dia bisa menggocek-gocek, menggiring bola, atau menyebarkan bola ke sayap, ke Rashford dan Garnacho musim ini. Ataupun dia juga bisa meneroboskan bola ke depan. Mungkin ke Bruno Fernandes yang melakukan pergerakan ke kotak penalti. Tapi satu-satunya kelemahan yang gue perhatikan dari Joshua Zirkzee ini adalah jumlah gol. Dia sudah bermain bersama Bolonya selama 2 musim. Di musim pertama dia hanya mencatat 2 gol, dan di musim kedua, yaitu musim lalu, dia hanya mencatat 11 gol. Pastinya ini statistik yang tidak membuat wah-wah untuk para penggemar Manchester United. Apalagi salah satu kelemahan terbesar Manchester United musim lalu adalah di depan gawang. Højlund pun hanya mencatat 10 gol di musim pertamanya bersama The Red Devils. Nah, pembelian kedua Ineos yaitu Leny Yoro dari Lille diboyong dengan harga 52 juta. Pemain ini masih 18 tahun, tapi sudah dibeli oleh Manchester United yang pamornya sangat besar. Satu-satunya keraguan ketika dibeli United adalah tekanan mental. Apakah pemain berusia 18 tahun ini dengan harga semahal 52 juta bermain untuk The Red Devils, apakah bisa mengatasi tekanan mental sebesar ini? Tapi dari cuplikan yang gue nonton, Leny Yoro ini adalah center back modern, sangat kalem dan nyaman ketika pegang bola. Gak cuma bagus dalam soal bertahan, tapi dia pun juga bisa menjadi defender progresif, mengoper bola ke depan, atau bisa menggiring bola, membawa bola ke depan. Dan Leny Yoro pun juga bisa menjadi partner yang sesuai untuk Lisandro Martinez. Martinez yang beroperasi di center back kiri memiliki kaki kuat kaki kiri, makanya dia beroperasi di sisi kiri. Dan sebaliknya, Leny Yoro memiliki kaki kuat kaki kanan, makanya dia bisa beroperasi di center back sisi lainnya. Nah, sekarang kita langsung aja memasuki ke susunan formasi yang kemungkinan besar akan dimainkan oleh Erik ten Hag dengan pembelian-pembelian barunya tersebut. Di posisi kiper tidak bisa diragukan lagi Andre Onana, dan di lini belakang di posisi bek kanan ada Diogo Dalot, salah satu pemain terbaik Manchester United musim lalu. Di posisi bek kiri ada Luke Shaw yang baru saja kembali dari cedera. Dan di dua posisi center back di tengah ada Lisandro Martinez di sisi kiri dan Leny Yoro di kanan. Dan yang tadi kita sudah bahas, Yoro dan Martinez ini nggak cuma tangguh dalam soal bertahan, tapi mereka berdua sangat progresif dan mencoba untuk membangun serangan-serangan United dari belakang. Dan di dua posisi pivot United ada Casemiro dan Mainu. Mainu tampil luar biasa bersama Inggris di Euro 2008. Dia adalah salah satu pemain kunci United musim ini. Dan didampingi oleh Casemiro nih, yang sudah menunjukkan penurunan drastis di musim lalu. Kelihatannya ketika United itu sering diserang balik oleh lawan, Casemiro kelihatan sering tertinggal jauh dari posisi yang harusnya dia cover. Apalagi dengan bentuk fisiknya yang sudah menggelembung dan sudah membengkak, kelihatannya Casemiro sudah tidak pantas bermain di Liga Inggris lagi. Makanya ada isu
Manuel Ugarte akan diboyong dari Paris Saint-Germain untuk menggantikan Casemiro. Dengan pembeliannya si Ugarte ini, ada kemungkinan Ugarte akan menjadi single pivot untuk mengcover lini pertahanan United. Pastinya Ugarte memiliki stamina yang jauh lebih besar daripada Casemiro. Dia bisa mengcover seluruh lapangan, dia bisa mengcover area back kanan, back kiri. Nah, dengan single pivot seperti ini, Mainu bisa didorong ke depan bersama Fernandes. Dan seperti yang kita ketahui di Euro 2024, Mainu tampil sangat progresif sekali di area depan. Nah, untuk lini depan United, di sayap kanan ada Garnacho, di sayap kiri ada Rashford, dan di posisi striker ada Zirkzee. Nah, kalau Zirkzee yang tampil sebagai striker bukan Højlund, beginilah formasi yang akan dimainkan oleh United. Zirkzee seringkali menjemput bola ke area lini tengah. Dan ini bisa menciptakan formasi 4-2-4 di mana Fernandes menjadi second striker bersama Zirkzee dan Mainu dan Ugarte akan menjadi dua pivot. Formasi 4-2-4. Nah, dengan bola lambung Onana ke kakinya Zirkzee, Fernandes bisa melakukan pergerakan menerobos ke kotak penalti, Rashford dan Garnacho bisa cutting inside. Zirkzee ketika dia menerima bola, dia bisa langsung melakukan link up dengan dua pemain sayap atau memberikan umpan terobosan ke Fernandes. Tapi untuk para penggemar Højlund jangan kecewa dulu karena dengan kehadirannya Zirkzee bukan berarti Højlund akan dibangku cadangkan. Kedua pemain ini memiliki gaya bermain yang berbeda. Højlund lebih bersifat untuk menyerang ruang di belakang, Zirkzee lebih sering ngedrop deep dan menjemput bola di lini tengah. Jadi ketika misalnya Mainu itu diistirahatkan, Fernandes bisa menjadi pivot bersama Ugarte dan Højlund akan menjadi striker dan Zirkzee yang akan menempati posisinya Fernandes. Ini pastinya bukan posisi yang aneh buat Zirkzee karena dia seringkali menjemput bola di lini tengah. Jadi ketika Onana melambungkan bola ke Zirkzee, dia bisa menjemput di area seperti ini dan Garnacho dan Rashford bisa cutting inside dan ada 3 pemain di depan yang bisa ditemukan oleh Zirkzee. Nah, ada satu pemain lagi nih, pemain yang hot yang sedang dikabarkan akan hengkang ke Manchester United, yaitu Matthijs de Ligt, defender berasal dari Belanda, masih berusia 24 tahun ini. Kalau kita lihat dari sejarahnya, sejak pindah dari Ajax, dia kelihatannya kurang sukses bersama Juventus dan juga Bayern Munchen. Itu mungkin salah satu keraguannya ya, kenapa dia gagal di dua klub besar ini. Apakah dia bisa sukses di satu klub besar lainnya seperti United? Itulah keraguan terbesar United. Tapi kita harus mengingat, De Ligt ini masih berusia 24 tahun. Mungkin persepsi kebanyakan orang itu adalah De Ligt yang sudah veteran, yang sudah lama berkiprah. Kenapa masih belum sukses-sukses juga? Tapi itu karena dia memulai karirnya dari usia yang sangat muda sekali. Dan sekarang pun dia masih berusia 24 tahun dan sudah berpengalaman bermain untuk dua klub besar Eropa. Dan pastinya dia masih ada ruang untuk berkembang lagi. Dan itu mungkin bersama Manchester United. Nah, apa yang terjadi kalau De Ligt pun juga dimainkan di starting 11 United? De Ligt bisa saja bermain untuk variasi formasi 3 back di belakang, De Ligt di tengah, Yoro di kanan, Martinez di kiri, dan Luke Shaw sudah pernah bermain di posisi wingback bersama Inggris. Dalot juga sama pernah bermain di posisi wingback kanan bersama Portugal di Euro 2024. Dan dua pivot bisa Fernandes atau Kobbie Mainoo bersama Ugarte, dan Rashford dan Garnacho akan bermain sebagai inside forward. Garnacho bisa digantikan oleh Zirkzee. Nah, ini bisa saja formasi yang dimainkan oleh Erik ten Hag ketika menghadapi tim-tim besar seperti City atau Arsenal yang pastinya akan mendominasi possession. Ini adalah formasi yang untuk bisa menguatkan lini belakang United. Oke guys, jadi dua pembelian United itu sudah didapatkan oleh United, yaitu Leny Yoro dan juga Joshua Zirkzee. Dan masih ada kabarnya Manuel Ugarte sangat berminat untuk pindah ke United, dan juga masih ada pemain-pemain lain seperti Matthijs de Ligt
Ini pastinya unjukan ambisi dari Ineos ya, kalau mereka itu serius membawa United ke puncak Liga Inggris. Jadi sampai di sini aja analisa pembelian United. Kalau kalian enjoy, seperti biasa jangan lupa klik like dan subscribe, dan pastinya jangan lupa juga untuk komen di bawah untuk para penggemar United pendapat kalian tentang pembelian United sampai saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.